Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali hadir menjumpai Anda, menemani sore hari Anda ya tentunya dalam acara Ayo Bertani. Seperti biasa ya pemirsa, setiap hari Rabu ya kita akan membahas tentang dunia pertanian. Dan sore hari ini tema kita juga tidak kalah menarik dengan tema-tema kita yang sebelumnya. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang pengembangan tanaman tumpang sari padi. Nah, bagi Anda sahabat tani, apakah Anda sudah pernah mendengar istilah tumpang sari ini? Ini adalah salah satu metode pertanian ya pemirsa yang menanam lebih dari satu jenis tanaman di lahan yang sama dan di waktu yang sama. Wah, ini menarik sekali nih ya. Seperti apa metodenya, seperti apa pembudidayaan tumpang sari padi ini? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah kita hadirkan, tentunya yang sangat kompeten dan juga berpengalaman ya pemirsa ya. Kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Pak Sugiarto yang merupakan pembudidaya. Selamat sore Pak Sugiarto, apa kabar sore, Pak? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Pak. Dan yang kedua ada Bapak Susilo yang merupakan pegiat pertanian. Selamat sore Pak Susilo, apa kabar Selamat Pak? sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugiarto dan Pak Susilo bersedia hadir ya di studio TVRI Sumatera Utara yang akan membagikan pengalaman dan ilmunya kepada kita semua tentang tanaman tumpang sari padi ini. Sebelumnya saya juga mengundang Anda ya pemirsa di line telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin langsung bergabung bersama kami, boleh menghubungi kami di 0811 6100 386 ya. Di sini ada narasumber kita, boleh nanti tanya-tanya tentang dunia pertanian ya, tentang tumpang sari padi ataupun di luar dari tema kita sore hari ini. Baik, sebelum kita bahas tentang tumpang sari padinya ini, saya mau tahu dulu keseharian dari narasumber kita ya pemirsa ya, supaya kita lebih mengenal beliau lebih dalam lagi. Kalau dari Pak Sugiarto sendiri, kegiatan sehari-harinya apa ini Pak? Kalau saya sendiri, kegiatan saya sehari-hari, ya saya selaku petani, juga peternak, dan saya di kampung itu menggeluti yaitu satu bidang ataupun organisasi, yaitu dalam pembinaan kelompok. Ya ketepatan saya juga pengurus kelompok di desa saya, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, dan juga saya ketua Gapoktannya. Makanya kita untuk di dalam organisasi itu ya untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di petani, dari dari mulai pengolahan lahan sampai ke pemasaran. Kita cari peluangnya, cari apa masalahnya, supaya pendapatan petani ini meningkat dan bisa memuliakan anak-anaknya. Betul sekali, wah mulia sekali juga tugasnya Pak ya, luar biasa. Kalau Pak Susilo sendiri di sini kegiatan sehari-harinya apa Pak Susilo? Selain saya sebagai petani, saya di desa saya, ya kebetulan saya sebagai ketua BPD Desa Beringin. Jadi saya banyak berkecimpung dengan pemerintahan desa untuk bisa menyalurkan segala program pertanian dalam dana desa. Jadi banyak hal yang memang harus antara pertanian dan kegiatan saya sebagai penggiat untuk mencari anak-anak muda yang mau peduli dengan pertanian, untuk menjadikan mereka sebagai relawan itu memang harus bekerja sama pemerintahan. Rasa itu kegiatan saya sehari-hari. Baik, betul. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi anak-anak muda juga harus diedukasi ya Pak ya, untuk juga menarik minatnya di bidang pertanian seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Nah, kita sekarang akan bahas tentang tumpang sari padinya ini. Ini kan luar biasa ya metode pertanian yang dia menanam lebih dari satu tanaman, benar ya Pak ya, di lahan yang sama dan di waktu yang sama. Boleh jelaskan lebih detail lagi Pak, kalau untuk tanaman padi ini seperti apa metode tumpang sari ini, dan tanaman lainnya yang bisa ditanam apa saja nih Pak Sugiarto? Yang dimaksud tanaman tumpang sari itu Bu, sebenarnya bukan, kita kalau di lahan sawah itu satu jenis tanaman kita tumpang sarikan dengan komoditi atau budidaya yang lain. Contoh, kalau padi dengan lahan 4 rantai ataupun 16.000 meter persegi, itu
nanam padi dengan tumpang sarinya bisa ikan lele. Oh gitu, ya Nanti ya. berarti panennya padi, panen ikan. Betul. Yang kedua bisa ke itik, bebek. Bebek ini pengemukan, bukan di petelur. Kalau di petelur nggak ketemu dia angka untuk istilahnya penambahan income per kapitanya nggak ketemu. Bebek sama ikan. Kalau kita mau nambahkan lagi, itu berarti kan ada dua, ikan sama padi. Betul. Kalau mau nambah lagi, pematang yang biasa kita untuk jalan itu, Yang di tengahnya itu ya Pak ya? bukan yang di pinggir. Oh yang di pinggir. Pematang untuk kita jalan nengok Betul, sawah, ya keliling. pinggir-pinggir sawahnya. Itu biasanya kan cuma 30 cm, pas-pasan jalan kaki. Betul. Nah itu kita besarkan. Oh. Kita besarkan sekisar 1 meter. Berarti sisa 70 meter. 70 meter itulah kita manfaatkan tanaman sayuran untuk memenuhi kebutuhan di keluarga dulu. Ya mau berapa jenis tanam sayuran silakan diciptakan di situ. Artinya kita tidak mengeluarkan lagi biaya untuk belanja di kedai. Betul, betul, betul. Nah uang belanja ini bisa Disimpan, ditabung, betul, betul. disimpan untuk kebutuhan yang lain. Bahwasanya itu sudah tersedia di lapangan di pematang. Namun untuk melaksanakan ini Bu, ya sebenarnya kalau kita ceritakan secara gamblang seperti ini mudah gitu. Mudah ya Pak ya? Mudah, cuma untuk pelaksanaan dan kerjanya ini butuh semangat yang betul-betul ekstra dan kemauan yang kuat. Karena di situ banyak tantangan. Karena kalau kita mau budidaya mina padi dengan ikan lele ataupun itik, itu ada penambahan modal sekali kita beli, tapi bisa kita gunakan sampai 3 kali panen. Artinya 3 kali putaran. Itu lahan kita misalnya 1.600 meter persegi, itu kita kelilingi pakai waring. Artinya untuk menjaga ikan ini ketika musim hujan ada air berlebih, ini tidak kemana-mana. Tidak lari, tidak keluar lari ya Pak ya, kemana-mana. betul, betul, betul. Tambah waring lagi atas. Hmm. Ini kan berlaku untuk budidaya mina padinya untuk ikan lele. Nah, kita buat ada paret di tengah. Itu lebar 1 meter, kedalaman 60 cm. Nah, itu untuk apa tuh Pak? Itu untuk ketika kita kontrol air kurang, ikan itu ngumpul di situ. Jadi tingkat kematian dari ikan itu kurang. Jadi kita nampak, oh ini kok kering. Karena sudah ada ngumpul di situ, kita tinggal nambahkan air. Nambahkan air. Terus seperti itu sampai nunggu panen. Kalau yang dibutuhkan untuk bibit mina padi itu dari luasnya lahan, itu kita biasa menggunakan di lahan itu 1 meter persegi itu 12 ekor ikan. 12 ekor ikan ya Nah, Pak ya? Jadi kita tinggal ngalikan. Kalau satu ranting itu kan 400 meter persegi. Ya itu kena 4.800. Kan itu 4.800 tinggal ngalikan mau berapa ranting. Itu kita siapkan. Betul. Wah, luar biasa. Kita siapkan. Wow. Yang kami lakukan kemarin dengan lahan 1.600 meter itu, kita bisa dapat ikan itu dengan udah presentasi dengan apa bersih semua, ada penambahan dari pendapatan itu 13 juta. Wow, penambahannya ya Pak ya? Penambahannya lain dari panen padinya. Oh, wow, luar biasa. Berarti kita kan panen itu 2, padi, Panen padi dan juga panen panen ikan lele. ikannya. Nah, Waduh. kita yang pertama itu panen padinya dulu. Itu yang pokoknya ya Pak Nah, ya, yang itu utama ya? panen padi, selang 15 hari atau 20 hari baru kita panen ikannya. Wah, luar Dan biasa. panen ikannya itu mudah, Bu. Ya kolam yang di tengah tadi yang kita buat 1 meter, kedalaman 60 cm, itu dikeringkan, ngumpul semua di dalam itu. Paling nyari di sela-sela padi, itu ya tinggal 1-2. Wah. Itu kalau dia 3 bulan ke 4 bulan kita pelihara dengan pakan yang memang sesuai dengan SOP atau anjuran, sehari 3 kali, pagi, siang, sama sore, itu bisa maksimal lah tercapai dengan yang saya bilang tadi sekitar 13
juta penambahan. Wah, luar biasa. Nah, ini perlu juga dicontoh untuk teman-teman di luar sana, bapak-bapak petani ya, mungkin yang menyaksikan acara ini, boleh untuk menjadi ide begitu ya Pak ya, untuk menambahkan tumpang sari di lahan pertaniannya. Luar biasa sekali. Jadi ini menambah produksi dan juga memanfaatkan lahan yang sedemikian rupa bisa menjadi 2 kali panen begitu ya, panen padi dan juga panen ikan ataupun tanaman yang ditanam berbarengan dengan padi tersebut. Baik, saya ke Pak Susilo. Pak Susilo, kalau melihat tumpang sari ini sangat efektifkah Pak untuk di era saat ini, apalagi sebenarnya di Sumatera Utara lahan pertanian juga cukup banyak ya Pak ya. Ini juga kan bisa menambah perekonomian dari petani itu sendiri yang tadi juga penambahannya luar biasa juga ya Pak ya, hampir sampai 13 juta rupiah. Pak Susilo melihat tumpang sari ini bagaimana perkembangannya sampai saat ini Pak? Saya rasa dalam masalah tumpang sari, memang kendala itu lebih besar, Bu. Yang satu, kita masalah pengairan, itu harus betul-betul memang lahan kita itu bisa menerima pengairan. Sebab kalau dia sawah yang modelnya tada hujan, resiko kerugian terlampau besar. Sebab air itu kita tidak bisa ngaturnya. Sebab padi sama ikan, serupa yang Bapak ini tadi bilang, dia itu harus ada tengahnya. Itu untuk suatu saat, begitu kita mau mupuk, biasanya kan sawah itu nggak perlu banyak air. Nah, disitulah letak perlunya lubang itu untuk ikannya, ya kan, kita pas mupuk. Yang kedua, kalau kita irigasi kita memang belum mapan gitulah, memang belum bisa, kita agak resikonya itu terlampau besar untuk tumpang sari ini. Jadi makanya semua itu bergantungan. Di situ ada pemerintahan, di situ ada petani yang peduli, di situ ada petani yang memang mau. Nah, jadi kalau di pemerintahan kan memang sekarang ini digalakkan irigasi itu memang di Deli Serdang lah khususnya, memang diusahakan itu kalau irigasi itu memang Fasilitas. diitukan betul itu, dikhususkan memang untuk menopang penghasilan dari petani itu sendiri. Kalau memang bisa setiap lahan pertanian itu menjadi lahan yang bisa untuk tumpang sari, petaninya lumayan. Iya, Pasti iya. lumayan. Kalau Tapi dari pemerintah Deli Serdang sendiri ada kontribusi apa gitu Pak kepada petani sendiri Pak? Apakah ada bantuan khusus kepada para petani khusus untuk tumpang sari ini, sudah ada tidak programnya seperti itu Pak? Kalau itu boleh saja, Bu. Boleh Pak, silakan. Kalau dari Dinas Pertanian Deli Serdang atau yang terkait, jangan Deli Serdang aja lah, dari Iya, provinsi. iya, dari provinsi. Orang tua kita ini ada, kalau namanya masyarakat kita punya orang tua itu 4, kalau saya bilang. Kepala desa, kecamatan, bupati, gubernur. Betul. Ini yang dekat. Kalau yang jauh di pusat nggak mungkin. Betul. Nah, kalau dari perhatian dari orang tua kita ini, semua sangat mendukung. Ya, itu juga perhatian gitu loh. Terkadang gimana ya? Yang kita minta itu yang dibilangkan oleh Pak Susilo tadi. Benar. Kalau kita mau tumpang sari, itu yang harus kita apakan dulu aliran irigasinya. Karena tumpang sari ini minimal kita seminggu sekali itu harus ngisi air ke lahan. Jadi ya alhamdulillah kalau daerah saya irigasinya itu tresiernya itu sudah permanen, artinya permanen itu sudah dicor beton semua. Kalau tempat Pak Susilo ini ya nggak jauh tempat tinggalnya sama saya. Iya, iya. Masih banyak yang belum tersentuh tersiernya dengan bangunan yang permanen itu tadi yang sudah dirabat beton.
Artinya kalau udah dapat petani kan permanen, pengisian airnya itu airnya nggak banyak terbuang di jalan. Iya, iya. Nah, kalau program-program pemerintah untuk pembinaan di kelompok tani, Mina Padi, itu ya sudah, kami pun selaku kelompok tani, kemarin tahun 2005, kami sudah terima itu. Terima bantuan binaan, yaitu budidayanya ikan nila dengan Oh, padi. gitu. Cuman kedalaman kolamnya itu 1 meter. Sawah itu dibuat kolam, pinggirannya keliling, itu menggunakan eskavator, baru masukkan ikan nila. Ikan nila. Ikan itu nanti dimasukkan dengan umur padi, ya seperti ini, dia kira-kira tinggi segini lagi lah. Iya, Ini iya. kan masih umur 20 15 hari ke hari. 20 hari. Ya tinggal sampai 10 hari lagi, dan sudah bisa masuk bibit. Ya alhamdulillah itu berhasil, cuma ada kendala. Untuk pembesaran target semua tercapai. Cuma ada kendala ketika kita panen, ini panen raya. Biasa, kalau di dunia pertanian ini kalau sudah panen raya, ya harganya curan-curan. Oh. Mau komoditi apapun, mau kedelai, mau timun, mau Iya. cabai, mau padinya. Mm-mm. Kalau sudah panen raya pasti Harganya harganya anjlok ya, Pak. kadang-kadang nggak bersahabat lah dengan petani. Yang kami rasakan kemarin itu permasalahan yang ada itu ya, ketika kita panen raya di Mina Padi dengan nila ini, ikan pasarnya itu nggak ada. Oh. Jadi kita terkendala di pemasaran. Waktu itu kita dengan inisiatif buat kolam tersendiri lah. Kita dengan pengalaman otodidak, kita melihat di pajak atau di pasar. Iya. Ketika orang ada jual ikan emas itu kan ada di kolam, Iya. dikasih panjuran untuk mungkin itu untuk oksigen, berikan Iya, oksigen. iya. Ya. Kami buat itu di bak besar, kami pakai dap 3 itu untuk sebagai rotasi airnya. Gitu pun nggak tahan ikannya, Bu. Banyak yang mati. Terakhir ya angka untuk penjualan itu jadi turun. Kenapa turun? Karena ini ikannya udah mati. Kita alihkan ke ikan asin. Oh, karena sudah mati ikannya Nah, ya karena Pak tadi ya. udah mati itu betul, tadi. betul, baik. Wah, ini menarik sekali ya pemirsa. Walaupun terlihat mudah, tetapi dalam pengerjaannya juga harus butuh semangat dan ini ya keteguhan Ya, yang kuat keteguhan dan begitu ya. telaten lah kalau Harus orang Jawa bilang telaten. Betul. Baik. Nanti akan kita bahas lagi ya pemirsa ya dengan Pak Sugiarto dan Pak Susilo tentang pengembangan tanaman tumpang sari padi. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Ayo Bertani. Iya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Ayo Bertani ya. Kita masih membahas tentang tanaman tumpang sari padi. Nah, bagi Anda mungkin di luar sana yang menyaksikan acara ini juga seorang petani ya, mungkin boleh bertanya-tanya langsung kepada narasumber kita Pak Sugiarto dan Pak Susilo tentang tumpang sari padi ini. Mana tahu di luar sana juga tertarik untuk melakukan metode tumpang sari ini ya Bapak Ibu ya. Boleh menghubungi kami di 081161000386. Sekali lagi dicatat, jangan lupa Bapak Ibu 081161600386, ataupun Anda yang sudah juga melakukan tumpang sari padi ini boleh mungkin sharing-sharing cerita pengalamannya seperti apa dalam menjalankan tumpang sari padi ini, boleh juga ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kalau Pak Sugiarto dan Pak Susilo mengatakan bahwa harus ada keberanian, keteguhan, ketelatenan dalam menjalankan tumpang sari padi ini begitu ya. Berarti kuncinya ada di irigasi begitu ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, kalau tadi Pak Susilo menjelaskan bahwa agak susahnya itu kalau mau pengairan dari padi ini kan tidak boleh banyak airnya. Nah, ikannya itu pas mupuk begitu. Nah, ini untuk menyiasatinya seperti apa biasanya Pak? Pak Susilo. Kolam yang di tengah itu tadi lah. Kolam yang di tengah itu tadi siasatnya iya. ya Pak ya. Sebab kan kalau kita mupuk itu kan nggak sampai berhari-hari, yaitu cukup 2 hari, ya udah bisa kita genangin lagi itu gitu. Dan sebenarnya di tumpang sari ini, Dek, dia bisa juga kita tidak menggunakan pupuk. Oh, Sebenarnya ada keuntungan di tumpang sari ini,
kita tidak menggunakan pupuk kimia lagi. Tidak menggunakan pupuk kimia. Karena Sumbernya sudah dari ada mana? ikan itu tadi ya, Pak, ya? Dari kotoran ikan, Mm-mm. terus dari limbah pelet tadi, pelet yang memang kita kasihkan ke ikan itu juga menjadi pupuk. Oh, gitu. Dan makanan. di sini hasil dari tanaman padinya ini sudah 70% organik. Betul. Karena kalau kita untuk mengendalikan hamanya, hama itu kayak ulat, kayak walang sangit, kayak kepinding, itu udah nggak bisa disemprot lagi karena di bawah ada ikan. Kalau udah racun kan fatal. Tapi dengan adanya ikan inilah yang mengendalikan hama itu. Oh iya, wow. Nah, contoh kalau ada wereng, wereng itu kan di rumpun padi, ini air. Ikan dikasih makan, begitu ditendang rumpun padi ini goyang kan, wereng jatuh, ya dimakan ikan. Oh iya, benar sekali ya. Jadi saya. di Mina Padi ini kita juga mengurangi biaya kos dalam hal untuk perawatan, beli racun, pupuk, terus pokoknya yang berbau di situ kimia bisa diminim. Kalau yang disampaikan oleh Pak Susilo tadi, kalau kita mau dipupuk, itu bisa dipupuk. Dipupuk itu setelah sebelum bibit masuk, kita pupuk dulu. Itu kalau mau, kalaupun nggak mau, sudah kita pernah ngalami kok hasilnya ya, alhamdulillah. Biasa kalau di sana tolak ukur dari hasil dari pertanian itu, kita kan dari bidang. Dari bidang itu satu rantai, berarti 400 meter persegi. Itu biasa kalau musim-musim habis kacang ke padi itu dapat 320 ke 340 kilo. Kalau kita menggunakan Mina Padi ini, ya sama. Walaupun nggak menggunakan pupuk bisa dapat sama. Saya ini sudah ngerjakan, sudah melakukan. Karena berulang-ulang saya kerjakan. Karena ya sebelah lahan saya itu memang untuk jalan irigasi, jadi untuk pengairan saya merasa tidak kewalahan. Betul. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau untuk Mina Padi ini ya cukup banyak yang diuntungkan. Padi kita organik, Betul. kita sudah tidak menggunakan pupuk kimia ataupun racun kimia, dan kita panen ada 2 jenis, ada padi, ada ikan. Juga kalau mau pematang yang saya bilang itu tadi mau dilebarkan, kita bisa di situ tanam bercocok tanam dengan sayuran Ya, yang mau dibutuhkan di rumah, sisanya kita jual juga menghasilkan income lagi, menghasilkan duit lagi. Wah, luar biasa. Kalau Ya bisa sekarang dimanfaatkan ya, Pak. tinggal petani kita untuk istilahnya menyadari dengan situasi sekarang ini semakin menyempitnya lahan pertanian dan semakin mahalnya bahan kimia ataupun pupuk kimia. saprodi di pertanian itu harganya juga melambung. Ya kita harus nyari jalan keluar. Jalan keluarnya gimana? Ya di Tumpang Sari ini. Nah, salah satu solusi juga Salah ya, satunya Pak, ya? ini. Kenapa saya bilang ini? Contoh, kita mau nanam padi. Kalau satu jenis tanaman padi, ya sudah. Habis nih. Tapi kalau kita ada 3 jenis tanaman. Yang satu inilah untuk beli pupuk, beli kebutuhan semua. Jadi yang panen satu ini kan mutlak. Untung murni. Betul. Kalau bisa kita gambarkan ini kebutuhan pokok rumah tangga lah dulu ini tercukupi ya, Pak ya. Iya. Ada padinya, ada ikannya dan juga ada sayurnya. Ada gitu, sayurnya. Pak, luar biasa sekali. Kalau untuk ikan tadi jenis ikannya adalah ikan lele ataupun nila. Itu bisa dipastikan, Pak, ya? nengok daerahnya masing-masing, Oh, Bu. tergantung daerah Ya, masing-masing. bukan harus seperti itu. Kita sesuaikan dengan kondisi lapangannya. Contoh kalau kita mau mina padi di daerah biru-biru. Di sana pasti identik dengan ikan mas. Oh, gitu. Iya. Kenapa ya ikan mas, nila, lele? Lele ini ikan paling tahan. Dengan kondisi air seperti apapun, kotor seperti apapun, dia akan tahan, tetap bisa hidup. Nah, kalau yang di biru-biru kenapa ikan mas? Karena airnya melimpah dan sesuai dengan habitatnya ikan mas. Airnya Ikan itu. mas. Makanya di situ harus ikan mas. Disesuaikan dengan lingkungan. Disesuaikan dengan lingkungan begitu ya. Baik Pak Susilo, kalau untuk
tanaman sayurnya biasanya yang cocok untuk di pematang sawah itu apa yang bisa ditanam, Pak Susilo? Segala macam sayur mayur. Segala macam sayur Iya. bisa ya Pak ya? Tapi ya tinggal tengok daerahnya lah. Daerah kita ini daerah tropis apa gitu. Kalau misalnya kita bikin kangkung akar ya bisa, terong ya bisa, cabai ya bisa, tomat, kacang panjang ya semua jenis sayuran bisa. Semua bisa ya. Kalau untuk proses penanamannya seperti apa Pak? Berbarengankah dengan menanam padi dan juga sayurnya atau ada waktu yang ditentukan begitu Pak? Tenggang waktunya ya pasti ada lah. Yang pasti padinya harus duluan. Padi duluan ya Pak ya. Baik. Nah kalau untuk sayur-sayuran yang ditanam itu panennya sebenarnya berapa lama Pak? Dibandingkan dengan padi itu panennya berbarengan atau padi duluan kah atau sayur duluan? Sayur duluan. Sayur duluan ya Pak ya? Sebab sayuran itu lebih pendek pendek Lebih umurnya. pendek umurnya. Kalau sayuran itu kayak kangkung, bayam, itu umur 20 hari udah bisa panen. 20 hari sudah Iya. bisa Sawi, sawi manis, sawi pahit, itu 20 hari, 30 hari. Kalau sawi pahit 30 hari lah. Tapi kalau kacang panjang, dia 60 hari. Kalau padi, itu 100 hari ke 120 hari. 100 sampai 120 hari. Jadi ketika dia nanam padinya dulu, dengan udah umur 30, berarti kan ada tenggang waktu. Masih ada bisa untuk panennya. Yang saya lakukan seperti itu. Kalau saya nanam ya padi dulu, kalau di pematang itu. Artinya tuh kita tanam belakangan. Ketika padi sudah keluar, nah misalnya kacang panjang nih kita tanam, udah terong, kita tata lah dengan indah gitu kan. Itu sebagai penghadang angin. Oh, Iya, Supaya padi ini supaya tidak nggak tumbang, tidak rubuh. rebah. oh iya luar biasa. Makanya sebenarnya kalau kita mau bertani ini ya kalau mau kita istilahnya berkolaborasi dengan otodidak atau melihat ketika yang penting kita mau melakukan nah yang mudah-mudahan ada hasil. Betul betul. Nah ini saya di rumahnya manfaatkan kemarin di rumah itu ada bangun tetangga ada bangun rumah kan ada limbahnya itu kan kertas semennya. Kertas semennya itu kan berupa kayak plastik dia kayak goni dipotong 2 itu aku bawa pulang. Untuk apa Pak? Saya kasih tanah yang ada komposnya, udah saya ramu, saya susun di halaman. Saya tanam bawang merah. Wah, bisa Bawang dimanfaatkan merah. limbah itu tadi ya Pak ya? Nah itu saya manfaatkan. Dan daripada nanam bunga nggak ada hasilnya, tiap hari nyiram cuma dapatnya sampah. Betul betul. Nah ini kalau kita nanam ini, nah ini lah padi kalau ditaruh di sini kan kayak indah, apalagi nanti kalau udah keluar, pasti cantik. Sama-sama indah Intinya juga ya, kita Pak. mau nata. Betul. Menatanya sebagaimana indahnya lah kita buat di pekarangan kita itu. Ya pasti menghasilkan. Yang saya programkan di rumah itu gini. Nah, setiap hari saya pribadi ngasih uang belanja 50.000. Itu gak cukup katanya. Ya tambahi, memang cukup ditambahi. Iya. Memang saya ingin ngajari di rumah itu, ini loh udah saya buat medianya, saya tanamkan. Apa yang dibutuhkan mau di sayur di rumah itu, kita tanam dengan satu polybag, kalau kita bilang satu goni itu, satu jenis tanaman, tapi kita nanti satu jenis tanaman sayur itu kita tanam 5-5. Berarti kalau misalnya ada mau 10 jenis tanaman sayur, berarti kan 50 jenis 10 karung Karung, untuk polybag. tempatnya. Jadi kalau ada 50 jenis itu ada cabai, ada tomat, ada bawang merah, ada kacang panjang, Terong. ada gambas, ada terong, ada sawi, ada apa ya. Kan udah nggak beli lagi ke gede. Iya. Ini hari tinggal, oh yang ini, Iya, betul. besok yang ini, yang ini. Jadi ya uang belanja itu kan bisa ditabung. Betul betul, wah ini luar biasa sekali. Ya intinya tinggal kita kekreatifan kita pribadi lah. Kalau kita mau mencontoh suatu hal yang memang yang positif, yang baik, pasti ada hasilnya. Betul betul betul. Ini wajib dicontoh ya pemirsa ya untuk seluruh andai saja ini seluruh rumah tangga mengaplikasikan ini begitu ya Pak ya, dalam satu kepala satu rumah tangga itu bisa menanam beberapa jenis sayuran di halaman rumahnya
dan itu bisa luar biasa sekali mengurangi pengeluaran begitu ya. Uang belanja bisa disimpan ibu-ibu ya, jadi bisa dipanen sayur-sayuran dari rumahnya, bisa kita panen sendiri, kita tanam sendiri, kita panen sendiri. Wah, ini luar biasa, tentunya lebih sehat dan juga lebih puas begitu ya untuk kesehatan keluarga kita. Wah, Ya lebih higienis, lebih organik. higienis dan organik, tidak Dia memerlukan nggak kimia ya Pak ya. pakai kimia lagi. Ya orang ini mau kita makan sendiri, masa menggunakan kayak Iya, gini. tentunya kita mau Mindsetnya kan keluarga sudah ke kita situ. sehat ya Pak, betul betul betul. Ya sekarang kan yang jadi permasalahan di seluruh dunia itu kan tentang sampah plastik. Sudah masalahnya seperti itu, kita sendiri nggak mau di pertanian juga nggak mau untuk merubah mindset dalam hal pengelolaan lahan. Sekarang di sawah itu banyak plastik. Oh, Di sawah itu karena irigasinya itu airnya ngalir. Ketika air mengalir, nanti orang-orang yang kurang sadar ini buang sampah sembarangan. iya betul. Dan masuk di sawah. Hmm. Itu kalau udah masuk di sawah rusak tanah. Wah, ini salah satu masalah juga ya Pak ya di Iya. sawah ya. Mudah-mudahan nggak orang-orang lebih aware begitu tentang permasalahan sampah ini agar lingkungan juga tidak tercemari, Iya. apalagi persawahan begitu ya Pak ya. Waduh. Itu kalau di petani ini sebenarnya banyak yang dihadapi masalah pertanian untuk ayo kita bertani ini, ayolah kita tetap semangat. Ya tanamkan aja mindset kepada anak-anak kita. Walaupun kadang-kadang kita ngomong besok jangan seperti bapak jadi petani. Biasanya orang tua begitu ya Pak ya pesannya itu ya. sebenarnya bukan doa. Kalau saya bilang itu hanya penyemangat buat si anak. Artinya penyemangat buat si anak supaya dia ini betul-betul ya berpikir serius. Gitu. Namun untuk supaya nggak hilangnya pertanian ini, kemauan minat anak-anak muda ini untuk bertani, ya kalau saya pribadi ya saya ajarkan ini anak saya ajak. Wajib itu ke ladang. Diajak ya Pak ya. Diajak. Soal nanti dia itu mau beladang tidak beladang itu nanti ketika dia memang sudah dewasa. Memang tapi ketika kita sudah kenalkan lingkungan, lingkungan itu kenalkan dari dini ke sawah, pasti mindset dia nggak pernah ninggalkan pengalaman dia di sawah walaupun Betul. hanya lari-lari. Sudah cinta dengan lingkungan dengan ya Pak ya. lingkungannya itu Sudah nanti. cinta dengan sawah begitu. Terkadang walaupun diajak ke sawah kadang bergaduh sama orang rumah. Jangan kotor. Kok diajak Kata Pak gitu ya, mamanya. kotor kata mamanya, betul. Aku repot yang nyuci bajunya itu. Ya udah curi aja bawa ke ladang. Nggak usah repot, udah. Pas ada air udah sana lari-lari. Betul, anak Cariin malah jadi itu. lebih sehat, lebih pinter ya Pak ya, lebih supaya kreatif. dia itu mengenal lingkungannya itu Betul, tadi. betul. Jadi ketika nanti dia dewasa udah sekolah pun dia bisa menentukan. Ya cakap kita habis ke generasi lah. Saya contohkan saya sendiri. Ketika saya nanti sudah nggak ada, ketika anak saya sudah dididik seperti itu, nggak mungkin lahan pertanian yang saya wariskan itu dengan mudahnya dia jual. Pasti dia ngingat pengalaman-pengalaman dia yang pernah betul. diajarkan waktu di lingkungan itu. Jadi minat petaninya itu masih ada. Betul, memang betul harus ada regenerasi ya. Kalau Pak Susilo Iya. melihatnya seperti apa anak-anak muda saat ini? Apakah memang sudah mulai sadar untuk bertani atau memang masih enggan begitu Pak ya? Kira-kira keengganannya itu karena apa gitu kalau Pak Susilo melihatnya? Saya rasa ya memang ya itu tadi dari perkataan orang tua pertamanya itu kalau besar jangan serupa bapak jadi petani gitu. Itu satu ya. Tapi kalau di zaman sekarang banyak kok memang petani modern ya. Jadi di YouTube di apa gitu orang itu pun udah bisa ya. Contoh dan kami di desa kami ada satu program yang kami bikin itu bersama Karang Taruna. Jadi memang anak-anak muda semua yang kami apa ya. Programnya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Sebab kami di desa kami itu ada lahan tanah wakaf sebenarnya, tapi belum terpakai itu. Ya, disitulah kami gunakan Karang Taruna itu yang untuk ngolah itu. Mau dibikin tanam apa gitu lah. Dan satu lagi kami punya di desa itu
saya waktu itu sama Pak Kepala Desa punya program mau bikin desa wisata berupa tanaman organik. Oh. Dan itu udah kami mulai nih, Sudah mulai dimulai tahun ya, ini Pak? ya, mulai tahun ini mulai kami arahkan program itu arahnya ke sana. Itu seperti apa Pak desa organik itu Pak? Desa wisata, Desa wisata iya. organik itu Dia seperti apa berupa Pak? sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Iya, yang tidak memakai kimia. Dan kami itu pun punya program di setiap dusun. Di desa kami kan terdiri dari 8 dusun, mempunyai ikon dusun masing-masing yang berupa buah-buahan apa sayur-sayuran. Kami bikin menarik gitu lah. sekali. Yang setiap ditonjolkan itu nanti di HUT kemerdekaan. Oh, setiap 17-an ya Pak ya? Itu Wah. kami apakan. Ya mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Makanya kami ngajak Karang Taruna itu biar pemudanya pun ikut andil. Ikut serta, betul itulah. sekali. Insya Allah berhasil usaha kami untuk didik anak-anak. Betul. Iya. Jadi memang betul harus diperkenalkan dulu ya Pak ya, dilibatkan secara langsung dalam proses pertanian itu. Tadi menarik sekali ya di desanya Pak Susilo ya pemirsa. Jadi memang Karang Taruna itu dilibatkan secara aktif untuk mengolah lahan yang sudah ada ya dengan masing-masing ciri khasnya dan nanti akan diperlombakan begitu ya Pak ya di saat 17-an. Wah, ini tentu anak-anak muda juga tertarik begitu ya berlomba-lomba agar pertaniannya siapa yang paling baik ini. Wah, ini luar biasa, salah satu contoh yang baik juga supaya anak-anak muda lebih mencintai dunia pertanian. Baik, akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita pemirsa. Saya kembali mengundang Anda di line telepon interaktif di 0811 6100 386. Kita akan buka line telepon interaktif setelah yang berikut ini ya pemirsa ya, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Ayo Bertani ya. Saya kembali membuka line telepon interaktif bagi Anda yang ingin bergabung ya, bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita tentang tumpang sari padi ini, ataupun Anda para petani di rumah yang juga ingin berbagi pengalaman tentang tumpang sari ataupun metode pertanian yang lainnya, boleh juga ya kita sharing-sharing pengalaman di sini tentang dunia pertanian. Boleh menghubungi kami di 081161600386. Baik, tadi kita sudah berbicara cukup panjang ya tentang tumpang sari padi ini yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau dilihat tidak terlalu susah dan banyak menguntungkan sebenarnya, menambah income pendapatan dari petani itu sendiri. Tentunya untuk keluarga petani juga tercukupi pangan keluarganya, asalkan kita bisa pintar-pintar ya seperti yang disebutkan oleh Pak Sugiarto tadi, bisa pintar-pintar berinovasi, menanam tanaman sayuran di lingkungan keluarga, baik itu di pematang sawahnya itu sendiri pemirsa, kita bisa menanamin berbagai jenis sayuran ya, dan juga bisa menanam ikan seperti ikan lele dan juga ikan nila. Ini akan menambah pendapatan. Ini luar biasa sekali. Boleh dicontoh ya Bapak Ibu para petani di rumah untuk menambah income. Sebenarnya ini cukup menarik dan cukup mudah kalau kita memang benar-benar niat mau melakukannya begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh kita secara detail mungkin Pak kepada pemirsa di rumah yang juga mungkin tertarik untuk melakukan tumpang sari padi ini, untuk perawatannya seperti apa Pak? Ini setelah sudah ditanam padinya, kemudian ditanam sayur-sayurannya dan juga ikannya, untuk perawatannya selanjutnya bagaimana Pak? Rumit tidak Pak? Kalau untuk perawatan nggak ada rumitnya itu. Karena kita untuk mina padinya itu lahan kita kan sudah dijaring keliling. Dijaring keliling dulu ya Pak Jaring ya? keliling itu setinggi 1 meter. Jaring itu kalau kita beli dengan ukuran ketinggian 1 meter 20. Yang 20 cm itu kita tanam di tanah. Supaya ketika nanti ada air banjir ataupun kelebihan air, kita masukkan air, ikan itu bergerak, nendang jaring itu kan nggak lepas. Iya. Nah, dan di bawah ada kuncinya. 20 cm ke dalam ya Pak ya? 20 cm ke dalam. Kalau yang namanya hama yang terjadi di situ udah berkurang. Karena setiap hari kita ngasih makan ikan. Setiap hari kita ngasih makan ikan, berarti setiap hari memberi makan ikan. Dan kita makan ikan untuk keliling. sayurannya bagaimana Pak? Setiap hari disiram kah Pak? Kalau Atau setiap sayuran hari ini kan gimana kita ya? kan
di pematang ini kita buat kalau ada sayurannya itu kan udah lembab. Oh, jadi tidak perlu Karena di sini ya, kan Pak? ada air, setiap hari ada udah kurang surut airnya kita tambah. Jadi kelembapan di pematang ini terjaga. Iya, iya, iya. Palingnya kita tinggal namanya di luar dari lahan sawahnya untuk pembatasnya. Kalau di situ paling kita tinggal melakukan pemupukan. Proses pemupukannya seperti apa, Pak? Dia Berapa kali? se- Seminggu atau berapa kali sehari? seminggu sekali. Seminggu sekali ya, Tapi Pak? dia ya? model di lubang, di tugal. Oh. Tanahnya itu di lubang. Kalau ini misalnya ini padinya, ada sayurannya, tugal sebelahnya sini. Artinya tugal di tanah itu dibolongin kedalaman segini, kedalaman 5 sampai 6 cm. Iya. Baru pupuknya masuk ke dalam, tutup. Ini kan akar yang nyerap di sekitaran itu. Baik, baik. Yang saya lakukan waktu mina padi itu, ya setelah kita tanam itu nggak ada pernah nyemprot. Karena sudah ditutup jaring, ya kita udah nggak bisa masuk. Jaringnya itu juga menutupi sayurannya, Pak? Kalau sayuran nggak di luar aja, Rio. Di luar aja kan ya, Pak ya? Oh, Dia oke. di luar. Karena untuk penyanggah juga untuk penahan jaring ini, untuk tiang jaringnya, ya kita manfaatkan. Oh, iya, iya, iya. Kalaupun kita nanam kacang panjang ataupun gambas, itu kan untuk tempat merambat. Betul, 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 betul. Itu hanya istilahnya ketika memang itu sebagai tanda juga, Bu. Sebagai tanda, artinya ketika ikan itu besar-besar, sudah hampir 25 hari kan udah besar. Ketika nanti ada pencuri, dari pohon itu tadi nampak, ini kok mati, ini kalau kusem atau bersera, berarti ada orang mau nyuri. Iya, iya, iya. Biasanya ada aja tuh ya, Pak ya? Ada yang namanya orang iri ini jalannya 1000. Oh iya, betul, betul, betul. Nggak mau berkarya, enak maunya yang enaknya aja. Kutunggu silapnya. Kita udah capek-capek ya, Pak ya? Kita udah Dia capek, tinggal dia tinggal menikmati mau, hasil dia tinggal waduk. ngintip kapan orang di lengah kita datang. Itu ya kalau udah mau menjelang masa panen, Bu, ya Harus jaga. nggak dijaga, cuman sering kontrol Dikontrol ke lah ya, lahan. Pak. Betul, betul. Kebetulan karena lahan saya yang saya buat itu dari rumah cuma berjarak 50 meter. Oh, jadi bisa dipantau Bisa selalu ya, Pak dipantau. ya? Tapi kalau memang jauh ya kita buat pupuk, buat rumah-rumahan di tengah sawah itu, ya udah kita tidur di situ sampai nunggu panen. Sebenarnya kalau kita untuk tumpang sari ini cukup menjanjikan. Kalau istilahnya tinggal kuncinya itu tinggal kemauan kita, niat kita. Artinya kita mau keluar nggak dari permasalahan yang selama ini kita hadapi. Permasalahan yang kita hadapi sekarang ini mahalnya saprodi, Iya. pupuk. Tanpa dari tumpang sari itu nggak ketutup. Yang kedua, kebutuhan di rumah tangga kita sendiri untuk segi anak sekolah aja sekarang sudah berapa biaya? Iya, iya, iya. Nah, sementara kita di rumah itu punya lahan katakan itu tadi cuman 2000 meter atau 2500 meter lah katakan. Kalau 2500 meter itu 5 rantai, 6 rantai. 6 rantai lebih 100 meter. Itu kalau untuk biaya makan, kebutuhan hidup sehari-hari, ya artinya kalau di kampung ini kebutuhan hidup Bu yang tinggi itu di pergaulan. Pergaulan malah ya, Pak ya, untuk Iya. di kampung ya? Ya, kalau di sana kalau di kampung itu kalau pesta undangan nggak laku. Yang laku itu rantang kalau bilang rantang bungkusan. Betul, betul, betul. Dagang secara gimana gitu? Online ya. Ini rantang datang. Siapa dari sana ya udah datang, kita Iya. bayar paling sedikit 35.000. Mahalnya 50.000. Sehari itu bisa 10, Bu. Waduh. Jadi dari situ aja kita harus bisa nyingkapi. Kita harus bisa menggali sumber-sumber yang mau kita butuhkan itu dari mana. Betul. Ya alternatifnya itu tumpang sari. Kemarin itu ada kawan, dia tumpang sari nanam cabai. Cabai itu kan pakai bedengan. Tumpang sarinya itu cabai, bawang merah, sama bawang putih. Ada juga pakai kacang tanah. Ya, alhamdulillah ya berhasil. Artinya ketika dia gagal di cabainya,
dari yang lain ini menutupi. Baik, baik, baik. Jadi nggak kalau yang nggak mau tumpang sari, ketika dia gagal, ya dia gagal minus berapa misalnya kegagalan itu 10 juta, ya 10 juta murni. Kalau yang ada tumpang sarinya masih tertutupi, gagalnya Masih berapa? ditutupi ya, Pak. Misalnya 10 juta, dari yang lain dapat hasil berapa? 4 juta, baru dia minus 6 juta. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa. Berarti ini untuk tumpang sari, berbagai jenis sayuran juga masih bisa ditanam tergantung dengan Komoditinya. komoditinya Komoditinya. dan kreativitasan dari petani ya, Pak Iya, ya. kreatifan dan kemauan dari petaninya itu sendiri. Ya, kalau mau ngukur dari situ kan diukur balik dari kebutuhan dari petani itu. Ada juga petani yang jajan gini, karena memang dia sudah kecukupan, ya dia nggak mau. Pak, ini kan kalau untuk pematang sawahnya ini kan lahannya cukup sempit ya Pak, ya, sekitar 1 meter tadi yang Bapak jelaskan. Ya, itu 1 meter lebarnya. Lebarnya. Ini kalau untuk mengatur jarak tanam dari setiap sayuran, misalnya ada beberapa jenis, itu bagaimana Pak? Apakah harus disesuaikan seperti apa Pak Susilo? Ya, mungkin? harus disesuaikan dengan. Dia kan dibagi-bagi lah Bu. Dia harus disatukan, misalnya ini cabai, Iya. nanti sebagian lagi gitu. Ini lah. cara Jangan kalau kita buat gini. di- Misalnya apa, dia bau. panjang pematang ini 100 meter. Iya, Berarti kita bagi per 10 meter. per 10 meter. Berarti kan dapat 10. 10. Per 10 meter ini jenisnya sama tanamannya. Oh gitu. 10 meter lagi jenis Kayak cabai-cabai ini. dulu. Nah, itu. gitu Tapi ya, jaraknya Pak. berapa 10 meter ini dibagi. Iya. Tuh. Oh gitu. Dan Namanya itu, Pak. disesuaikan dengan Jenis tanamannya itu tanaman, tadi. jenis Yang mau kita sayurannya ya. tanam. Betul. Wah, luar biasa. Jadi Ini kan menarik sekali. dia nggak bertindi-tindian gitu. Dia satu Bukan jenis, dicampur satu baur jenis. enggak ya Pak ya? Enggak, dia harus disusun. Harus disesuaikan Tempatnya ya dibedakan di dia tempatnya itu. dibedakan. Dibedakan. Betul. Wah. Kalau dia nanam cabai, dia tumpang sarinya dengan bawang. Ya sekarang masyarakat di daerah saya itu kan terkhususnya di Dusun Juli itu ada 30 sampai ke 35 hektar sekali nanam cabai itu. Ya sekarang petaninya arahnya tumpang sarinya itu bawang merah sama sawi, bawang merah sama sawi. Artinya untuk mengurangi dari biaya operasional. Betul. Ketika gagal di sini, dia masih dapat dari sini. Baik, luar biasa. Baik, nah tadi kan Pak Sugiarto menjelaskan bahwa untuk hama di padi juga sebenarnya bisa diatasi dengan adanya ikan-ikan yang kita ternak di sekitaran sawah itu ya. Kalau untuk tanamannya itu sendiri bagaimana Pak? Untuk hama-hamanya itu bagaimana cara mengatasinya Pak Susilo? Sebenarnya hama ini Bu, dia itu kalau kita memang jarang kita lewatin, jarang kita sentuh ini tanaman ini, itu yang sering dapat hama. Tapi kalau kita sering kita jalanin, kita pegang, jadi dia merasa disayang gitu dan hama itu pun berkurang. Mitosnya ada juga itu. Mitosnya ada juga ya Pak ya? Oh. Semakin Tanaman padi sering itu, kita perhatikan, Heeh. semakin bagus. Oh gitu. Apapun itu kan gitu sih memang. Betul, jadi setiap hari setidaknya harus Ya, dilihat, dirawat. Enggak malah begitu ya, dirawat. Pak, ya? Yang penting didatengin. Oh gitu ya Pak ya? Dan kita kalau memang cara kita tanam gitu, kita kan memang harus setiap hari datang. Orang kita ngasih makan ikannya. Betul. Ya, itulah. Kan tiap hari datengin. Dan teori dalam pengendalian hama juga yang pernah saya pelajari dari binaan dari Dinas Pertanian. Hama tikus itu hama itu paling cerdik tikus itu. Tikus ya Pak ya? Itu paling cerdik. Tapi ketika kita rajin setiap hari itu, ataupun sore sehari 2 kali, siang datang ke sawahnya keliling, mutar 2 kali dah pulang. Besok gitu lagi, nggak akan masuk itu tikus. Oh. Kenapa? Tikus itu kalau mau masuk ketika dia berinsting, instingnya itu indranya kan penciuman. Ketika di situ ada di indera penciuman yang kira-kira membahayakan koloni dia nggak akan keluar. Dan kita datang itu kan meninggalkan istilahnya aroma atau bau kita itu tinggal. Dia udah dikenal sama dia. Dan itu akan berjalan dengan kurun waktu jam.
Nah, dengan kejenuhan itulah dia bergeser ke lahan yang lain yang nggak pernah datangi, nggak Datang. pernah diperhatikan. Sebenarnya ini mitos awalnya Pak, tapi ternyata Iya. memang benar Memang gitu fakta. berdasarkan pengalaman bapak-bapak petani ini ya. Baik, wah luar Kalau biasa. tikus itu paling pandai, ya mengendalikannya seperti itu. Makanya Nah. ketika kita bertani, mau tumpang sari, mau apa, semakin kita banyak jenis tanaman yang kita tanam, semakin kita semangat itu datang setiap hari ke ladang. Betul, betul, betul. Kita juga ingin melihat perkembangannya seperti Iya. apa, baik tidak tumbuhnya seperti itu ya Pak ya. Ini luar biasa, waktu kita tidak panjang, kita sudah di penghujung acara Pak. Tidak terasa ini ngobrol-ngobrolnya asik sekali. Mungkin dari bapak-bapak sekalian boleh memberikan motivasi kepada petani-petani di luar sana yang juga ingin memulai tumpang sari padinya. Dari Pak Susilo mungkin singkat saja Pak. Kalau saya lebih terfokus ke itu ya, generasi mudanya ya. Iya. Saya banyak berharap kita sebagai para generasi muda lah, jangan malu bila disebut sebagai seorang petani. Ya, baik. Dari saya itu. Iya, memang harus generasi muda harus menjadi regenerasi dari Iya. bapak-bapak petani ini loh ya, teman-teman di luar sana. Dari Pak Sugiarto seperti apa? Kalau saya hanya ingin memberi support, kan namanya kita sama-sama petani. Iya, Intinya ketika kita susah, tidak ada tempat kita untuk mengadu. Artinya ya kemandirian itu yang ada ya pada diri kita sendiri, dan kita satukan dengan lahan kita. Artinya dari lahan yang kita punya, coba berkreasi atau berkreatif. Artinya dari lahan sekecil apapun, tapi bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya. wah luar biasa. Dari lahan yang kita punya itu, ya dengan sistem dari tumpang sari. Sebisanya. Yang penting mau dan semangat, pasti kita bisa. Pasti bisa, harus Dan ada niat ya Pak ya. Untuk generasi mudanya ataupun anak-anaknya, ya terkhusus ke orang tua kembali, ke para petani, baik yang bukan petani, bahwasanya memang di dunia pertanian ini salah satu pondasi buat negara kita dan ekonomi negara kita sendiri. Jadi ajarilah ataupun buatlah semangat anak-anak kita itu dari usia dini untuk mengenal lingkungan pertanian. Betul, Supaya dia nanti itu bisa berpikir sendiri untuk membawa dirinya itu mau kemana. Karena membangun di bidang pertanian itu nggak mesti harus terjun ke ladang Iya. atau ke sawah. Betul. Mungkin Banyak. hanya itu. Untuk sekarang ini juga banyak inovasi-inovasi pertanian yang bisa dilakukan anak-anak muda, petani-petani milenial ya Bapak-bapak Iya. sekalian ya. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak Susilo dan Pak Sugiarto telah memberikan ilmu kepada kita semua, pengalaman dan motivasi yang luar biasa. Mudah-mudahan para petani di luar sana semakin semangat ya untuk bertani, untuk tumpang sarinya mudah-mudahan berhasil. Boleh dicontoh seperti yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian ya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.